Baik, selamat pagi seluruh anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Sehat. Luar biasa ya. Sudah hadir semua? Sudah. Sudah ya. Maskernya sudah semua ini? Sudah. Dipasang dulu. Ini ya, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Baik, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita menyerahkan diri di tangan Tuhan dulu oleh teman kita Noni untuk membawa kita di dalam doa. Kepada Noni, disilakan membawa kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih berkenan dan terang dalam kehidupan kami. Jaga di rumah yang sampai di tempat ini, Tuhan mau melindungi kami. Inilah kami pada saat ini ya Bapa, yang memulakan mata pelajaran kami. Bukalah hati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Bapak Ibu guru kami juga yang mengajari kami, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan yang baik. Inilah kami untuk sempurna ini, karena dasar melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada teman kalian, Noni yang sudah membawa kita di dalam doa. Seterusnya Bapak absen dulu ya. Absen dulu ya. Seniman Buler. Hadir Pak. Oke. Sisri Agni Damai. Hadir Pak. Oh, yang bagus. Desca Buler. Hadir Pak. Oh, di situ. Eklesia Hadir Pak. Gregorius. Hadir Pak. Oke. Dian. Hadir Pak. Oh, di situ Dian. Desni. Hadir Pak. Desri, maaf salah apa lagi sebut. Ikhtiar. Hadir Pak. Oke. Sumber berkat. Hadir Pak. Maria Juwita. Oh, hadir semua. Baik, terima kasih. Oh, ini bagus sekali ya. Hari ini semangat ya. Baik. Sebelum lanjut dulu, ada nggak yang belum siap mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak. Oh, bagus. Jadi sudah siap semua ya? Iya. Baik. Jadi kita bersyukur pagi ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana yang sudah kita laksanakan juga sebelumnya. Nah, jadi pada pagi ini nantinya anak-anak Bapak sekalian, kita akan membahas pembelajaran mengenai fungsi kedudukan Pancasila yang berlaku di negara kita, ya. Fungsi dan kedudukan Pancasila di Indonesia. Nah, sebelum nanti Bapak masuk di materi, ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam kegiatan ini nanti dan harus mampu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini nanti yang perlu harus kita lakukan. Pertama, kita sebagai warga negara ini harus mampu bersyukur atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, kita harus bersyukur bahwa dengan adanya Pancasila ini maka menjadi sebuah fondasi bagi bangsa kita untuk menjadi sebuah negara yang maju, ya, dan untuk berdiri sebuah negara yang baru juga. Kedua, ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita nanti, yaitu mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu nanti kita harus mampu di situ ya, merealisasikan dalam kehidupan kita itu. Ya, kita harus menjiwai bagaimana Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menolak Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Artinya kan yang namanya Pancasila ini kan sudah mendasar dia kan. Jadi kita juga jadikan Pancasila ini sebagai pandangan hidup, ya kan? Ya, artinya pernah kalian ke pantai? Pernah ke bukit yang tinggi? Jadi kita itu sukanya apa? Suka memandang kan? Kita pandang-pandang, oh indah sekali laut itu, indah sekali bukit itu, kan begitu kan? Begitu juga Pancasila ini kita pandang sebagai tujuan yang harus kita datangi, ya kan? Atau sebagai target yang harus kita laksanakan. Nah, kita anggaplah Pancasila itu sebagai sebuah pemandangan yang indah. Seperti kalau jalan-jalan kan ke Tuziro, indah sekali.
Ya, gitu. Contoh. Nah, indikator yang harus kita lakukan nanti yang pertama menyadari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa sebagai anugerah Tuhan dari Yang Maha Esa. Sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kita harus menyadari itu. Ya. Indikator yang harus kita capai yaitu menyadari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berperilaku tenggang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, berperilaku peduli. Itu nanti yang harus kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita nanti setelah mempelajari materi ini ya. Itu nanti kita ulas bagaimana tekniknya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak jelaskan lebih detail. Baik. Jadi nanti sebelum kita akhiri nanti akan Bapak bagi kelompok ya. Bapak bagi kelompok sesuai pada Bapak akan bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sebelumnya yang sudah kita pakai dan kita tidak pakai hari ini kelompok yang sudah Bapak bagi sebelumnya. Ya, nanti ada kesempatan Bapak bagi kelompok kalian untuk berdiskusi. Baik, Bapak akan memulai materi kita. Materi kita itu judulnya judul materi kita arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, aduh, ini agak kurang jelas ya. Bapak baca dulu. Jadi istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut MPR nomor 3 MPR tahun 2020 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Ini yang perlu kita pahami. Pancasila ialah apa? Dasar negara. Bagus. Ini yang penting. Ya. Bahwa Pancasila itu adalah dasar negara. Hal yang mengandung masuk bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan kenegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. Nanti Bapak jelaskan. Bapak jelaskan dulu ini. Jadi apa itu Pancasila? Pengertiannya. Jadi menurut MPR nomor 3 itu bahwa Pancasila itu adalah dasar dari apa? Dasar negara. Apa yang disebut dasar itu? Artinya dasar itu adalah merupakan permulaan atau yang paling pertama untuk berdirinya sebuah negara. Ya, itu dia. Itu maksud dari MPR itu. Nah, kenapa harus ada Pancasila untuk mendirikan sebuah negara? Ya memang seperti itu syarat untuk berdiri sebuah negara. Untuk apa? Yaitu untuk menyelenggarakan yang ini tadi. Ada bidang ideologi, ada bidang politik, apalagi? Ekonomi, terus sosial, dan budaya. Itu dia. Jadi Pancasila itu berfungsi untuk ekonomi, apa? Politik,
Ada kan? Ada. Apakah Indonesia membahas tentang ekonomi? Membahas. Apakah Indonesia membicarakan soal politik? Membicarakan, ya kan? Ideologi ada di Indonesia? Sosial? Budaya? Makanya Pancasila itu berfungsi dalam sebuah negara untuk melengkapi ini, untuk mendasari ini semua. Itulah dia. Contoh, ekonomi ini kan kita pakai misalnya hal kecil ini. Dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita ada yang namanya kebutuhan, ya kan? Nah, untuk memenuhi kebutuhan kita itu bagaimana? Ya kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, ya kan? Mungkin misalnya kita bekerja, kita berwirausaha, dan macam-macam. Mungkin kita juga bisa bertani, ya kan? Itu kegiatan ekonomi. Ya. Apakah misalnya menabung kegiatan ekonomi juga itu untuk meningkatkan pendapatan kita? Menabung misalnya. Iya kan? Iya, karena ada tujuan kita ke depan. Nah, tentu untuk menjamin kegiatan itu maka harus ada yang namanya Pancasila untuk melindungi. Kalau misalnya tidak ada aturan, ya suka-suka saya dong. Kamu kasih uang untuk kamu tabung kepada saya mau lari. Siapa yang rugi? Rugi kan? Makanya ada aturan. Itu dia. Demikian dengan yang lain. Nah, ini soal politik ini, hal yang sering kita lihat itu adalah apa yang sering kita lihat kalau berbicara soal politik? Tentang apa? Tentang krama. Yang lain? Ada yang lain? Oke. Kegiatan perpolitikan ini adalah yang paling mudah ini. Adalah misalnya pemilihan umum. Kalian belum bisa memilih umum. Kalian masih belum bisa melaksanakan pemilihan umum, ya? Belum memenuhi syarat. Demikian yang lain, sosial lain yang sering. Kalian sering membantu teman tidak? Sering kan? Apakah itu termasuk kegiatan sosial? Masuk. Ya. Menolong orang yang mengalami musibah. Pernah? Pernah kan? Memberikan sumbangan bagi keluarga yang mengalami duka. Pernah? Pernah kan? Itu adalah bagian dari sosial. Yang ke-5, budaya. Budaya ini adalah kebiasaan sebuah daerah. Apa budaya kita yang sering kita lakukan? Apa? Di daerah kita, di dunia sini misalnya. Apa? Apa budaya? Mainan, betul. Itu kebudayaan bidang seni. Apa lagi? Kita memiliki pakaian adat. Itu budaya kita itu. Misalnya kalau sumber berkat tadi, sumber berkat menikah, maka harus menggunakan apa? Pakaian adat. Pakaian adat. Nah, itu budaya kita. Ada juga yang menikah tidak menggunakan itu kan? Iya. Misalnya juga budaya kita itu adalah biasanya itu di kita terkenal dengan tari apa? Tari moyo. Siapa yang suka menari di sini? Pasti dia perempuan banyak yang suka menari, ya kan? Itu budaya kita. Untuk semua itu, maka aturan-aturan mengenai ekonomi, politik, ideologi, sosial, dan budaya, maka aturan itu harus berdasar dari dasar negara. Itu dia. Jadi paham kalian sekarang bagaimana kedudukan Pancasila itu? Paham ya? Bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber, ya kan? Ya. Artinya apapun yang dibicarakan di negara ini, maka harus bersumber dari mana? Dari Pancasila.
Itu pemahamannya. Bahwa apapun yang kita bicarakan soal ini adalah maka sebenarnya harus berasal dari Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah merupakan dasar negara. Itu kedudukan. Bisa kalian ikuti itu? Bisa. Ya. Kita lanjut. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Nah, ini Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Jiwa kita itu bagaimana ya? Jiwa bangsa itu. Kalau kita lihat di sila pertama itu apa? Sila pertama? Siapa yang bisa sebutkan sila pertama? Ketuhanan Maha Esa. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa bangsa Indonesia memiliki Tuhan atau dibuktikan dengan apa? Dengan kegiatan beribadah. Lihat gambar ini lah. Mereka ini sedang beribadah dengan kepercayaan masing-masing, ya kan? Ini kepercayaan apa ini di atas ini? Islam. Ya, saudara kita yang Muslim kan? Iya. Nah, mereka ini sedang beribadah. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki ini keunikan Indonesia. Tidak ada yang tidak ada agama di Indonesia. Ada berapa agama kita di Indonesia? Ada 6 ya. Coba sebut apa? Agama apa saja? Islam, Kristen, Katolik, terus Buddha, Konghucu. Berarti artinya di Indonesia itu tidak ada yang tidak memiliki agama. Itulah Indonesia itu. Makanya dikatakan kita memiliki satu jiwa. Jiwa kita itu adalah orang yang mempunyai Tuhan. Itu contoh. Jadi misalnya di antara kalian ada yang tidak memiliki agama, apakah itu menjiwai Pancasila? Tidak. Nanti bagusnya bagaimana kalau tidak menjiwai Pancasila? Bagaimana kita apakan orang itu? Bagaimana menurut kalian kita apakan? Kita mau aja kan? Pergi sana kamu bukan orang Indonesia. Ya kan? Iya. Itu. Ini hanya contoh ya. Itu karakter kita sebagai jiwa. Ini jiwa. Lalu yang kedua, termasuk yang Bapak bahas tadi adalah mengenai sikap saling menolong. Itu jiwa kita. Oke. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kepribadian. Ini dia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Apakah Pancasila ini ada di negara lain? Tidak. Tapi dasar negara ada di negara lain? Ada. Nah, itu berarti sudah hebat kalian ya, mampu membedakan Pancasila dengan dasar negara. Ya. Pancasila ini kan berlakunya hanya di Indonesia. Kalau dasar negara itu kan berbeda-beda ya kan? Ya, negara yang satu kan beda aturannya. Iya kan Priska? Iya lah, apa Priska? Tidak ya? Lanjut lagi. Bapak bercanda ya. Nah, Pancasila itu hanya dimiliki oleh orang Indonesia. Tapi dasar negara Indonesia ini yang dipakai Indonesia adalah Pancasila. Apakah dipakai di negara lain? Tidak. Hanya orang Indonesia. Makanya dikatakan menjadi pembeda yang
membedakan kita dengan bangsa yang lain. Itu keunikannya. Ya. Ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain dari negara kita. Ya, oke nak. Bapak lanjut. Ya, apa gambar ini? Ini apa? Lagi main ini ya? Bukan, apa itu? Oh, rela berkorban sesama anak bangsa. Oh, berarti ini ketika banjir, siapa yang bisa memberikan pemahaman? Ini lagi ngapain ini? Dia ini menurut dia ini lagi ngapain mereka ini? Siapa ini? Itu sedang apa? Sedang sekolah ya? Tapi sedang ditolong oleh seseorang ya? Nah, artinya bahwa mereka ini sedang menunjukkan sikap saling tolong menolong. Nah, itu mereka itu. Oke. Baik, Bapak lanjutkan. Jadi ini tadi adalah gambar seorang tentara sebenarnya ini sedang menolong anak sekolah yang menyeberangi sungai. Ya. Jadi inilah orang-orang Indonesia itu memiliki jiwa saling tolong menolong. Itu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Tapi tidak semua tidak memiliki. Ada juga yang memiliki sifat yang sama. Nah, 3 ini Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini segala ya, Nak, bukan segala ya. Bohong ya. Pancasila sebagai sumber hukum. Berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya ini dari semua hukum atau aturan yang ada di Indonesia pada saat tadi dia dibuat, maka harus berdasarkan Pancasila. Artinya begini, untuk membuat satu aturan itu, pertama tidak boleh menyalahkan sila pertama. Artinya tidak merugikan sila pertama, misalnya merugikan agama yang lain, atau hanya diuntungkan satu agama saja, iya kan? Ya. Yang kedua harus adil, ya kan? Yang ketiga harus memiliki jiwa menyeluruh, berlaku, bukan hanya berlaku di satu daerah. Ya. Kemudian harus memiliki tata keramanya, ya, tidak menyudutkan orang lain. Ya. Dan juga pada saat membuat aturan itu harus sifatnya secara umum. Berlaku secara umum. Tidak hanya berlaku kepada misalnya kepada seorang guru, hanya berlaku di situ aturan itu, tidak. Hanya berlaku kepada polisi atau profesi lain, tidak. Tapi berlaku secara keseluruhan. Itu artinya bahwa dikatakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Contoh di kelas ini kita buat aturan, maka tidak boleh melanggar Pancasila. Artinya itu yang mau kita tadi. Tidak boleh kita langgar nilai sila-sila Pancasila yang ini pada saat itu. Contoh, aturan mengenai menggunakan masker, ya kan? Selama pandemi ini, ya kan? Nah, itu artinya bahwa sudah ada sumber hukumnya, aturannya yang berasal dari peraturan pemerintah. Tidak asal dibuat saja, bukan asal Bapak Al bilang saja, pakai masker, cuci tangan. Bukan asal Bapak bilang saja, tetapi sudah ada aturan sebelumnya. Memang dasarnya sih dari Pancasila semua tadi, tapi ada turunan-turunannya sampai sekarang. Nah, keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, artinya ini apa? Pancasila sebagai perjanjian luhur
telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tahu kalian perjanjian? Tahu kalian berjanji? Siapa yang pernah berjanji? Nah, ini sering-sering ini buat perjanjian ini ya. Kalau udah kelas 9 ini atau kelas 8 juga udah mulai janji-janji nih. Ada yang sudah buat janji? Bohong kalian. Ada yang berbohong kan? Jujur saja. Apa janji kalian? Ada tidak? Belum pernah berjanji? Sudah. Akhirnya jujur juga kan? Sama siapa berjanji? Ayo coba. Sama teman. Terus sama keluarga. Oke, sama siapa lagi? Sama guru. Oke, apa lagi janji kalian? Berarti khusus yang ketawa-ketawa itu ada yang lain ya kan? Ada janji yang lain yang khusus yang ketawa-ketawa itu ya kan? Janji kalian itu kan, misalnya ketika pada upacara hari Senin ya kan? Ada apa janji apa yang disebut di situ? Janji. Sudah kalian laksanakan janji kalian itu? Sudah apa belum? Belum kan? Tapi ada yang sudah kan? Sebagian sudah kan? Sudah kalian belajar, tapi ada yang belum juga tekun juga kan? Ini di Pancasila ini kan? Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi. Siapa yang berjanji ini? Siapa yang berjanji bahwa kita Pancasila ini kita laksanakan dalam kehidupan kita? Para pendahulu kita, ya kan? Para penyusun Pancasila itu termasuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sudah kita janji bahwa kita akui Pancasila sebagai dasar negara. Itu sampai saat ini sudah kita laksanakan, ya. Nah ini sidang mereka BPUPK itu. Di sini berjanji mereka. Ini hanya gambar ketika mereka melaksanakan sidang. Mereka melaksanakan perjanjian itu. Mereka sepakati. Ya. Ini bukti bahwa mereka benar-benar sudah janji itu mereka laksanakan dalam kehidupan berbangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Bisa baca sumber berkat apa itu Pancasila sebagai cita-cita, ya baca. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu berfungsi untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ya, terima kasih. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa yaitu untuk berfungsi menciptakan masyarakat adil dan makmur. Adil. Itu tujuan Pancasila ini, supaya ada keadilan. Tidak ada yang dirugikan. Contoh hari ini kita bagi-bagi masker ya kan, untuk kita pakai ya kan. Artinya Bapak tidak memilih, hanya ini yang saya kasih, hanya ini saya kasih. Tapi harus adil, Bapak kasih secara keseluruhan. Itu. Apakah dengan kita lakukan itu, apakah kita sudah menjiwai Pancasila? Sudah. Itu ya. Kemudian berfungsi untuk menciptakan adil dan makmur. Artinya makmur dengan kita sejahtera, dengan kita ikuti semua apa isi-isi dari Pancasila itu, maka diyakini bahwa bangsa ini akan makmur. Tidak ada yang dirugikan, maka kita semua bisa sejahtera. Itu. Nah ini gambar ini sedang gotong royong. Ya. Adil. Semua bekerja ini kan? Tapi kalau kalian tunjukkan kerja semua tidak? Tidak kan? Adilkah itu? Tidak. Nah, itu semua mereka ini. Ada berapa orang mereka? Ada 5 kan? Semua bekerja ya kan? Itu ada pegang gerobak, ada sapu. 2 orang yang megang sapu, ada megang stop yang satu ya, yang pakai
yang duduk itu lagi memotong rumput ya. Iya. Adil, kerjasama, tidak ada yang tidak kerja. Itu yang disebut dengan Adil. artinya ada tugas masing-masing. Ya, ada tugas masing-masing. Baik, lanjut. Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi Pancasila ini ingat. Oh iya, iya. Pancasila ini begini ya. Itu boneka-boneka itu yang bapak bikin yang ada itu lagi ngapain mereka? Lagi diskusi ya kan? Iya. Jiwa bangsa Indonesia itu seperti itu loh. Sukanya diskusi ya. Kenapa harus secara bersama-sama dia ambil sebuah keputusan? Ya, supaya saling memberikan motivasi, saling memberikan masukan kepada satu dengan yang lain. Itu tujuannya. Misalnya ada sebuah masalah, maka diselesaikan secara bersama. Secara kekeluargaan. Itu kayak berkumpul. Ya. Yang gambar yang kedua itu lagi ngapain itu? Siapa bisa mau menjelaskan itu? Gambar kedua itu lagi ngapain mereka? Menurut Karol itu mereka itu lagi ngapain? Itu sedang apa mereka? Yang gambar yang kedua di bawah. Lagi berkumpul. Yang lain itu sedang apa? Ada apa menurut kalian? Lagi ngantri atau gimana itu ya? Iya ya? Benar ya? Oh benar. Iya itu. Ya itu mereka lagi ngantri. Jadi orang Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai yang sifatnya baik. Tapi kalau kalian ke perpustakaan ngantri tidak? Ngantri. Oh yang benar, nanti saya tanya ya. Benar sudah ngantri kalau ke perpus? Benar. Nanti bapak tanya juga sama Kak Humus kalau anak-anak bapak itu benar nggak ngantri kalau ke perpus ya? Tapi bagus kalau sudah ngantri. Itu digunakan supaya tidak ada yang dirugikan. Siapa yang pertama itu dulu, yang nomor 2 ya, baru nomor 2 ya kan? Iya. Itulah asas kehidupan kita di dalam Indonesia ini. Ini dia. Ya. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Artinya apa? Dalam mempertahankan gini pemahamannya. Dalam mempertahankan negara ini dan meningkatkannya juga ke arah yang lebih baik, maka harus ada sikap-sikap seperti ini. Ini gambar yang pertama ini siapa yang bisa menjelaskan? Itu lagi apa ya? Gambar yang pertama itu. Lagi gotong? Itu gambar yang pertama. Oke, gambar yang kedua lagi apa ya? Pergi ke masjid. Tujuannya untuk apa? Artinya benar. Yang pertama itu mereka sedang gotong royong. Kenapa mereka gotong royong? Supaya orang yang membutuhkan itu tidak hanya dipikul secara sendiri, tetapi dibantu. Supaya apa? Yang satu juga terbantu dan pekerjaan juga semakin cepat. Itu artinya ada jiwa menolong sehingga bangsa Indonesia ke depan ini bisa menuju sejahtera. Itu dia. Jadi ini jiwa yang harus ada di Indonesia. Sehingga moral pembangunan bangsa kita ini akan terus naik jika kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Apa hubungan beribadah dengan moral pembangunan? Pembangunan kita ini kan bukan hanya dalam segi membangun gedung, ya kan? Tapi tujuan kita adalah membangun bagaimana bangsa ini lebih berkembang dalam beberapa aspek tadi. Termasuk ini di dalam ini sebenarnya bisa ditambah dari segi agama. Bagaimana mau kita berkembang sebuah negara kalau tidak taat dalam kegiatan beragama? Kita harus meningkatkan kegiatan kita dalam kegiatan keagamaan. Kenapa? Karena dengan kita rajin dalam kegiatan beribadah,
maka kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak baik, ya kan? Iya. Jadi kita jujur dalam mengikuti kegiatan beribadah. Baik. Ini gambarnya. Oh, apa ini? Nah, apa ini? Gambar apa itu? Gambar? Itu lagi apa ini gambar-gambar ini kalau tampil ya? Ada di sini itu gambar yang pramuka. Ada tidak? Bilang saja lah ada, walaupun disembunyikan. Nah ini ya, ini zaman now. Apakah perlu kita tiru ini? Tidak. Yang benar saja dulu. Ini ya, ini ada tawuran, balap liar, dan ada yang pakai pramuka juga. Ya. Artinya ada hal-hal yang harus kita lakukan dan juga ada hal-hal yang tidak boleh kita laksanakan. Jangan diikuti gambar-gambar ini ya. Ini Bapak kasih contoh untuk jangan kita lakukan. Ini tidak menunjukkan karakter anak bangsa. Ya. Kalau yang ini tadi mau nggak kita laksanakan? Harus kita ini? Harus ya. Justru ini harus kita lakukan. Ini kalau ini jangan. Ya, yang terakhir ini makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan kemudian kelima secara yuridis konstitusional sah berlaku. Sudah sah berlaku. Tidak ada lagi tawaran-tawaran. Artinya kalau kamu langgar maka ada hukuman. Nah ini. Pancasila dijadikan dasar negara dan motivasi sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar negara, dasar untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ya. Ya. Jadi itu penjelasan Bapak tentang materi kita. Oh ya, habis ya. Jadi dari materi yang sudah Bapak sampaikan serta pemahaman-pemahaman dari segi gambar-gambar, mungkin ada yang bertanya dulu sebelum kita masuk ke ruang diskusi. Ada yang bertanya, silakan dulu. Apakah kesempatan? Oh ya, baik, silakan. Jika gotong royong di sekolah di desa, apakah termasuk kepribadian kita ya Pak? Terus jika cabut dari sekolah, anak-anak sekolah gimana juga itu ya Pak? Apakah itu melanggar Pancasila? Oh ya, bagus. Wow, pertanyaan yang luar biasa ya. Jika gotong royong di desa, apakah itu merupakan kepribadian ya kan? Terus yang anak sekolah cabut di sekolah, apakah itu melanggar Pancasila ya kan? Ayo sebelum mau jawab, siapa yang bisa kasih tanggapan? Saya Pak. Oh, oke, apa? Kalau menurut saya, gotong royong termasuk kebudayaan kita. Karena kita warga negara, hal ini sering kita lakukan. Kedua, jika kita cabut sekolah itu, saya rasa bukan karakter kita lah. Karena anak bangsa yang baik itu harus berprestasi. Oh, luar biasa, mantap. Oke. Ada tanggapan yang lain? Ada yang bisa yang menambah? Oh, silakan. Menurut saya Pak, gotong royong itu sudah jadi kebiasaan kita sejak dulu. Sejak saya kecil pun sering saya lihat orang tua dan saya pun sering gotong royong. Oh, sering gotong royong. Oh, mantap. Tepuk tangan itu. Ada yang mau menambahkan? Oh, Nuni. Iya, Nuni apa Nuni? Menurut saya gotong royong harus tetap kita lestarikan karena itu sifat Indonesia banget. Oh, Indonesia banget ya. Oh, berarti tidak dimiliki orang lain ya. Ini hanya orang Indonesia. Semua benar. Tepuk tangan. Nanti kalian ini sudah sering-sering ya kegiatan ternyata kalian orang yang bisa dijadikan nih, kalian ini duta Pancasila lah ya. Ke depan ya, duta Pancasila karena mampu mengikuti kegiatan pembelajaran kampus Pancasila. Luar biasa bagus nah. Jadi itu jelas apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa kegiatan gotong royong itu memang sudah menjiwai Pancasila ya. Benar. Itu yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya.
Nah, yang kedua itu apakah misalnya seorang siswa cabut-cabut di dalam kelas, bukan jiwa Pancasila itu melanggar nilai-nilai Pancasila. Karena yang diharapkan dari jiwa Pancasila itu adalah harus menjadi anak-anak yang berprestasi. Ya, baik. Jadi sudah terjawab ya, benar itu yang baik. Sebelum kita masuk ke ruang diskusi, apakah ada yang lagi yang mau bertanya atau bagaimana? Oh iya, silakan. Baik. Pak, apa saja contoh Pancasila sebagai sumber dan sumber hukumnya? Oh, contoh Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke, berat ini. Sepertinya Bapak harus cari jawabannya. Silakan dulu. Siapa yang mau kasih tanggapan apa jawaban? Oh, Frans. Baik. Menurut saya misalnya pada saat membuat aturan sekolah maka tidak boleh ada yang dirugikan baik siswa dan guru. Oh, tidak boleh ada yang dirugikan. Berarti harus memenuhi sila kelima begitu ya, keadilan sosial. Itu benar jawaban si Frans. Itu contohnya. Berarti untuk mengaplikasikan Pancasila sebagai sumber hukum itu, contohnya pada saat membuat aturan ya, tidak ada yang dirugikan. Ya, itu contoh ya. Ketika membuat aturan tidak boleh ada yang dirugikan. Itu benar. Ada yang kasih tanggapannya? Yang lain? Oh, siapa? Pada saat pemilihan ketua OSIS harus suara terbanyak, artinya tidak ambisi. Tidak ambisi, itu bagus. Betul. Artinya siapa yang paling banyak, maka itulah yang menjadi ketua. Artinya harus ada aturan ya kan? Jangan asal berpilih saja. Kamu jadi ketua OSIS, padahal yang lain masih ada yang mampu ya kan? Iya. Oke. Baik. Ada yang menambahkan? Oh, Rizka. Menurut saya, pada saat membuat aturan tidak boleh setidaknya sendiri. Oh, tidak boleh seenak-enak. Ya. Pas membuat aturan tidak boleh seenak sendiri ya kan? Harus berdasarkan musyawarah dan mufakat. Benar itu semua. Kamu sudah tambah. Jadi sudah jelas semua itu bahwa memang itu contoh-contoh dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, ketika membuat sesuatu maka tidak boleh melanggar nilai-nilai Pancasila. Baik, oke. Bapak nanti teruskan jika ada yang mau ditanyakan. Bapak teruskan di sesi kedua. Sekarang kita dulu masuk di ruang diskusi. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita menggunakan diskusi yang sudah Bapak susun sebelumnya dan sudah kalian laksanakan sebelumnya. Silakan bergabung pada kelompok masing-masing. Pada anak-anak Bapak semua, silakan bergabung. Satu di sini, dua di tengah, tiga di sini. Bisa di depan. Kalau di depan, kalau Warni sama ini bisa di depan. Dan kalau ada yang ditanyakan soal diskusi kalian boleh ditanya kepada Bapak ya, tidak perlu takut. Ya, silakan tanya apa yang tidak dipahami, boleh, boleh, tidak apa-apa.
Baik, sudah siap semua diskusinya? Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita kembali ke tempat. Kita semula. Ya, kembali ke tempat bagi yang sudah. Baik. Baik, jadi karena diskusi kita sudah selesai, maka alangkah lebih baiknya kita melihat dan mendengarkan bagaimana hasil diskusi masing-masing kelompok. Oke. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari kelompok 1 untuk menyampaikan apa hasil dari diskusi kelompok 1. Kepada kelompok 1, Bapak silakan. Silakan berdiri. Baik, hasil kesimpulan kami dari kelompok 1 ada 2, yaitu 1. Sebagai bangsa Indonesia yang mengakui Pancasila sebagai warga negara, harus berperilaku tentang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Misalnya memberi kebebasan beribadah sesuai agama yang dianutnya, tidak berbeda-beda suku dan rasa agama. 2. Berperilaku peduli, contoh menolong orang yang mengalami kecelakaan, mengalami musibah, dan mengikuti anjuran pemerintah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Baik. Bapak lanjut saja dulu. Nanti kita ambil kesimpulan. Kelompok 2. Ayo. Oh, silakan. Kesimpulan hasil diskusi kelompok 2 ada 1. Berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Misalnya sebagai anak sekolah kita wajib belajar dengan baik untuk masa depan kita sendiri dan bangsa Indonesia yang sejahtera. Itu saja? Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Oke. Bapak lanjut untuk kelompok 3. Ayo silakan. Hasil diskusi kelompok 3 yaitu bekerja sama dalam masyarakat. Tujuannya adalah saling melengkapi satu sama lain karena kita sebagai manusia pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Makanya harus ada kerjasama biar saling sejahtera. Itu saja. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Ternyata luar biasa. Hasil diskusi kalian itu udah pas sekali itu. Udah benar itu. Ya. Bapak tidak tambahkan lagi kalau memang udah benar itu. Ya. Mungkin sedikit saja Bapak jelaskan bahwa khusus kelompok 1 tadi bahwa kita sebagai warga negara sadar dan mengakui bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Jadi itu yang harus kita akui mulai dari sekarang ya. Yang kedua, harus berperilaku peduli. Itulah ya, harus peduli. Nanti harus mulai dari sekarang kita harus menunjukkan sikap-sikap peduli ya. Itu poin yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, untuk kelompok 2 berperilaku bertanggung jawab, ya kan? Kita harus menunjukkan sikap-sikap tanggung jawab. Ya, kita sebagai siswa kita harus belajar dengan baik, ya kan? Kita harus mengikuti disiplin sekolah. Ya. Dan untuk kelompok 3 harus ada kerjasama. Nah, ini yang luar biasa. Kelompok 3 juga bagus. Sikap kerjasama, saling membantu, saling tolong menolong. Jadi udah pas, udah benar. Jadi anak-anak Bapak sekalian, jadi anak-anak Bapak karena sudah kita ambil kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, maka saya akhiri penjelasan mengenai materi yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Seterusnya Bapak akan membagikan kepada kalian
LKPD tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugas ini nanti kalian ukur kepada Bapak pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalau ada yang ditanyakan nanti terkait materi kita, terkait tugas-tugas kita, bisa nanti ditanya-tanya kepada Bapak, baik hari ini maupun di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Nah, ini nanti Bapak sudah kasih semuanya dan silakan dikerjakan di rumah, ya. Baik, jadi karena pertemuan kita pada siang hari ini telah selesai, maka tidak ada lagi yang perlu kita bahas. Selanjutnya nanti Bapak teruskan pada pembelajaran kita pada pembelajaran minggu depan. Sebelum kita pulang, Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah memberikan waktunya untuk belajar pada pagi hari ini dengan semangat yang luar biasa. Bapak harapkan dan pesankan untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan semangat seperti ini, ya, di masa-masa yang akan datang, sehingga proses kegiatan belajar kalian pun akan lebih baik. Yang kedua, Bapak mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Apa saja itu? Pakai masker, menjaga tangan, menjaga jarak. Itu ya. Kita juga sebagai warga negara yang baik harus mengikuti anjuran pemerintah. Jadi demikian saja yang Bapak sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Atas kelemahan dan kekurangan Bapak mohon maaf kepada Anda sekalian, dan nanti kalau pulang silakan pulang ke rumah langsung, ya, hati di perjalanan supaya bisa ketemu dengan orang tua. Demikian saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Atas perhatian kita semua Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Yahoo! Yahoo!